Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Eka Safitri akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Kinerja Gerbang Tol Pasca Penerapan Sistem Transaksi Terbuka. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Zainal Nur Arifin dan Bapak I. Ketut Adi Putra Karang. Latar belakang penelitian ini adalah dengan beroperasinya jalan tol Jakarta Cikampek Elevated, baik jalan tol Cibitung Cilincing, kereta cepat, serta tersambungnya tol Trans Jawa dan pergeseran komuter membuat Jasa Marga memutuskan untuk meningkatkan pelayanan dengan cara mendistribusikan beban lalu lintas ke gerbang tol relokasi, yaitu gerbang tol Kalihurip Utama dan gerbang tol Cikampek Utama, serta keluarnya surat keputusan Menteri PUPR Nomor 481 perihal penetapan tarif dan perubahan sistem pengumpulan tol pada jalan tol Jakarta Cikampek. Maka dari itu diperlukan analisis untuk mengevaluasi kinerja gerbang tol pasca penerapan sistem transaksi terbuka dan memprediksi kinerja gerbang tol dalam 5 tahun yang akan datang. Berikut ini adalah lokasi penelitian. Lingkaran merah adalah gerbang tol Kalihurip Utama dan lingkaran biru adalah gerbang tol Cikampek Utama. Berikut ini adalah layout gerbang tol Cikampek Utama yang terdiri dari gerbang tol Cikampek Utama 1 arah Palimanan dan gerbang tol Cikampek Utama 2 arah Jakarta. Selanjutnya gerbang tol Kalihurip Utama terdiri dari Kalihurip Utama 1 arah Bandung dan Kalihurip Utama 2 arah Jakarta. Analisis ini dimulai dengan observasi awal, perumusan masalah, pengumpulan data sekunder, analisis data yang berupa kapasitas gardu, intensitas lalu lintas, waktu pelayanan ideal, kesesuaian kebutuhan jumlah gardu, dan prediksi kinerja gerbang tol dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang, dan ditutup dengan kesimpulan. Berikut ini adalah hasil analisis kapasitas gerbang yang didapatkan dengan rumus 3.600 dibagi dengan waktu pelayanan. Selanjutnya ada hasil analisis intensitas lalu lintas didapatkan dari perbandingan tingkat kedatangan dengan tingkat pelayanan. Selanjutnya analisis waktu pelayanan didapatkan waktu pelayanan ideal sudah sesuai dengan waktu pelayanan di lapangan. Begitu pula dengan analisis kesesuaian kebutuhan jumlah gardu sudah sesuai dengan kondisi existing. Selanjutnya peramalan volume lalu lintas pada gerbang tol Kalihurip Utama 1, pertumbuhan rata-rata lalu lintas setiap tahunnya sebesar 7%. Diperhitungkan intensitas lalu lintas pada gerbang tol Kalihurip Utama 1 pada tahun 2020 sudah mendekati angka 1, sehingga dibutuhkan penambahan jumlah gardu yaitu berupa 2 gardu tol satelit. Dan pertambahan gardu tersebut dapat bertahan hingga tahun 2026. Selanjutnya, gerbang tol Kalihurip Utama 2 dengan pertumbuhan rata-rata lalu lintasnya 2% setiap tahunnya tidak membutuhkan penambahan jumlah gardu. Selanjutnya, gerbang tol Cikampek Utama 1 dengan pertumbuhan rata-rata lalu lintas setiap tahunnya 2% membutuhkan penambahan jumlah gardu pada tahun 2024. Penambahan gardu tol tersebut berupa 5 gardu tol miring dan dapat bertahan hingga tahun 2030. Yang terakhir, gerbang tol Cikampek Utama 2 dengan pertumbuhan rata-rata lalu lintasnya setiap tahunnya 2% membutuhkan penambahan jumlah gardu pada tahun 2021. Penambahan gardu berupa 5 gardu tol miring dan dapat bertahan hingga tahun 2026. Kesimpulan, dihasilkan parameter kinerja gerbang tol sebagai berikut. Kapasitas gardu pada gerbang tol Kalihurip Utama 1 dan gerbang tol Cikampek Utama 1 sebesar 430 kendaraan per jam. Sedangkan gerbang tol Kalihurip Utama 2 dan gerbang tol Cikampek Utama 2 sebesar 406 kendaraan per jam. Intensitas lalu lintas sudah sesuai standar antrean yaitu kurang dari 1. Waktu pelayanan gerbang sudah sesuai dengan waktu pelayanan ideal. Kesesuaian jumlah gardu sudah memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, kesimpulan prediksi kinerja gerbang tol dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Gerbang tol Kalihurip Utama 1 dengan nilai pertumbuhan rata-rata volume lalu lintas sebesar 7% setiap tahunnya memerlukan penerapan gardu tol tambahan pada tahun 2020. Penerapan gardu tol tambahan tersebut dapat bertahan hingga tahun 2026. Gerbang tol Kalihurip Utama 2 dengan nilai pertumbuhan rata-rata volume lalu lintas sebesar 2% setiap tahunnya masih memenuhi syarat stabilitas antrean sehingga tidak memerlukan penambahan gardu tol. Gerbang tol Cikampek Utama 1 dengan nilai pertumbuhan rata-rata volume lalu lintas sebesar 2% setiap tahunnya memerlukan penerapan gardu tol tambahan pada tahun 2024 dan gardu tol tersebut dapat bertahan hingga tahun 2030. Dan yang terakhir, gerbang tol Cikampek Utama 2 memerlukan gardu tol tambahan pada tahun 2021 dan penambahan gardu tol tersebut dapat bertahan hingga tahun 2026. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.